Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan channel Argasena. Nah, kita akan kembali membahas tentang dunia peranjingan ya teman-teman. Karena mungkin pendapat saya beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa kita harus berhenti makan anjing, itu mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya. Karena saya menggunakan alasan emosional untuk menghentikan kebiasaan memakan anjing. Tetapi sebenarnya begini, apapun yang kita makan ataupun menjadi budaya kita atau tradisi kita, itu sebenarnya kan memang masing-masing individu ya, masing-masing kelompok masyarakat, dan kita sebagai orang di luar kelompok tersebut tidak diperkenankan untuk memaksa saudara-saudara kita yang masih memakan daging anjing. Dan ini kan hanya sebuah ajakan saja. Kalau sebuah ajakan itu kan artinya tidak memaksa. Jika bisa berhenti, syukur. Kalau enggak ya silahkan. Sama saja seperti saat kita memakan ayam kan sama saja. Jadi saat kita makan ayam, terus ada orang yang tidak makan ayam, ternyata orang yang tidak makan ayam itu suruh kita yang makan ayam untuk berhenti mengkonsumsi ayam, kan seperti itu, sama saja. Nah, ini sahabat kita dari akun Trilubayu ya 2003. Akun Trilubayu 2023 ini dia berkomentar. Sahabat kita ini berkomentar. Dia tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Kita bacakan ya komentarnya. Saya masih tidak mengerti, terlepas dari kasus penyiksaan, pencurian soal anjing, mengapa larangan makan anjing pakai dasar ikatan emosional anjing manusia. Itu yang menjadi pertanyaan sahabat kita ini. Terus komentarnya itu, bukankah kalau satu kelompok tidak suka makan anjing, ya sudah gak usah makan maksudnya ya. Tapi kalau kelompok atau tradisi adat punya budaya makan anjing, kenapa kita jadi merasa berhak melarang mereka? Mereka punya preferensi makanan sendiri. Kita juga sama. Kalau saya punya ikatan dengan sapi, baik secara emosional bahkan spiritual, masa ya lantas saya punya kuasa lebih untuk melarang tetangga saya untuk makan sapi? Nah, ini sahabat kita ini, apa yang disampaikan teman kita ini benar, tidak ada yang salah. Memanglah seperti itu. Nah, yang menjadi masalah itu adalah ketika kita memaksakan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini itu kepada kelompok lain yang tidak sama keyakinannya dengan kita. Tapi kalau sifatnya itu hanya narasi, perbedaan pendapat, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Contohnya saudara kita yang beragama Hindu di India itu kan, mereka punya ikatan secara spiritual terhadap hewan sapi. Jadi mereka itu mensucikan hewan sapi tersebut. Jadi mereka sangat menentang umat Islam untuk menyembelih sapi dan memakan sapi. Nah, ini kan sebenarnya kan boleh-boleh saja mereka melarang seperti itu. Dan kita juga sebagai orang yang mau makan sapi, kalau saya sih memang vegetarian ya teman-teman. Saya garis bawahi, saya vegetarian, saya tidak makan daging dengan alasan tertentu, bukan karena keyakinan agama ya, tetapi memang saya tidak bisa memakan daging. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang jadi masalah itu jika kedua kelompok manusia tersebut tidak saling bertoleransi begitu. Jadi yang umat Islam yang minoritas tetap menyembelih sapi dan memakan sapi, dan yang mayoritas terutama Hindu di India itu melarang penyembelihan sapi dan pembunuhan sapi dengan cara kekerasan dan seperti itu. Sebenarnya kalau dua-duanya bisa saling bertoleransi sebenarnya aman. Contohnya yang umat muslim di sana ya jangan menyembelih sapi, karena sapi itu dianggap sebagai simbol kesucian ataupun kendaraan dewa yang dipercayai oleh saudara kita yang Hindu. Jadi tidak akan ada pertentangan. Nah, itu sebagai contoh saja. Nah, yang saya garis bawahi di sini, kenapa saya menggunakan ikatan emosional terhadap anjing? Yang pertama, saya pernah memiliki anjing. Dan saya tahu bagaimana karakter anjing dan sifat anjing itu seperti apa, bagaimana dia menjaga kita sebagai tuannya dan mempertaruhkan nyawanya demi menjaga tuannya. Itu sebenarnya yang menjadi dasar saya mengapa kita harus menghentikan makan anjing. Karena secara umum memang anjing bukan makanan. Kita ketahui sejarahnya, dari semua hewan yang didomestikasi oleh manusia,
Anjing itu adalah salah satu hewan yang paling tua, yang paling awal didomestikasi oleh manusia. Itu sekitar 15.000 tahun yang lalu. Prosesnya itu lama lagi, yaitu sekitar 36.000 tahun yang lalu, dan mulai terdomestikasi sekitar 15.000 tahun yang lalu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video itu, bahwa anjing itu sebenarnya mendomestikasi dirinya sendiri terhadap kawanan manusia. Saat itu manusia masih menjadi pemburu dan pengumpul ya teman-teman. Nah dari situ, nah sebenarnya pada saat anjing itu sudah dekat dengan manusia, manusia itu melakukan seleksi terhadap anjing-anjing tersebut teman-teman. Jadi anjing-anjing yang liar, yang tidak bisa diatur dan kepo dan susah diatur, mereka akan dimakan oleh manusia tersebut. Jadi secara tidak langsung manusia itu menjadi pendukung evolusi secara langsung terhadap anjing dengan cara memfilter, atau bukan memfilter, maksudnya menyeleksi anjing-anjing yang tidak patuh tadi dimakan oleh kawanan manusia, dan menyisakan anjing-anjing itu anjing-anjing yang menurut dan bisa diatur oleh manusia, sehingga keturunan-keturunannya itu adalah anjing-anjing yang jinak dengan yang namanya manusia. Dan ikatan itu secara ribuan tahun berlangsung secara terus-menerus. Kita ketahui teman-teman bahwa sebenarnya nenek moyang penduduk Eropa, yaitu Eurasia yang ada di antara Asia dan Eropa itu, dulunya mereka yang terlebih dahulu mendomestikasi anjing ini. Jadi anjing-anjing tersebut menjadi makanan bagi mereka pada waktu itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, anjing-anjing yang tidak bisa diatur tadi ya, menjadi makanan buat mereka. Nah, tetapi setelah Eropa memiliki peradaban yang lebih maju dan menguasai teknologi, bahkan ilmu pengetahuan, maka mereka sekarang menciptakan sebuah sistem ataupun narasi-narasi ataupun nilai-nilai yang berbeda dari nenek moyang mereka yang dulu. Dulu yang mereka suka makan anjing, yang tidak patuh itu, sekarang mereka melindungi anjing dijadikan bagian dari keluarga mereka. Maka itu adalah nilai yang berubah di masyarakat Eropa pada masa kini ya, orang-orang Barat pada masa kini. Jadi kalau kita melihat anjing yang dipelihara oleh orang-orang Barat itu, anjing itu dianggap sebagai keluarganya sendiri. Jadi kalau anjing itu meninggal ataupun mati, maka keluarga yang menjadi adoptor ataupun keluarga yang mengangkat anjing itu sebagai anggota keluarganya itu merasa bersedih dan dianggap itu adalah bagian dari keluarganya. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang mendasari, salah satu yang mendasari bahwa kenapa kita harus menghentikan konsumsi anjing. Dan itu sah-sah saja, karena kita sebagai manusia juga boleh berpendapat dan berkomentar. Tapi bagi yang tidak mau menghentikan konsumsi anjing, ya dipersilahkan juga, karena itu adalah sudah menjadi kebiasaan kan. Jadi kita sulit kalau kita harus memaksakan. Tapi kalau perang ide ataupun perang gagasan ataupun perang narasi itu diperbolehkan teman-teman. Jadi nanti tinggal narasi siapa yang terus bertahan gitu. Jadi kalau dalam teori yang dikemukakan oleh Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gene, itu ada dua yang terus-menerus diturunkan ataupun terus bertahan. Yang pertama itu adalah gen dari fisik manusia ataupun makhluk hidup itu sendiri. Yang kedua itu kalau dalam manusia ataupun dalam dunia manusia itu, yang kedua itu adalah meme. Meme itu adalah suatu gagasan ataupun ide yang terus-menerus diturun-turunkan dari manusia ke manusia, dari generasi tua ke generasi muda. Jadi kalau kita lihat ide-ide tersebut ataupun narasi-narasi tersebut, tinggal siapa yang bertahan. Contohnya antara ideologi komunis dengan kapitalis, siapa yang bertahan. Nah, seperti itu. Jadi semuanya itu mengalami evolusi, termasuk cara berpikir ataupun ide dan gagasan itu. Nah, seperti inilah saat kita membicarakan tentang masalah makan-memakan anjing ya kan. Jadi tinggal siapa yang bertahan. Contohnya yang di Eropa itu, yang bertahan itu adalah mereka yang tidak lagi memakan anjing, tetapi menganggap anjing itu adalah bagian dari keluarganya. Seperti itu. Jadi sahabat kita, Trilu Bayu 2023, tidak masalah jika ada perbedaan, karena itu adalah memang benar, memang itu adalah tradisi dan adat budaya kita masing-masing. Contohnya sama saja kok, seperti kita yang memakan makanan itu, sebenarnya kan makanan yang kita makan itu adalah makhluk hidup yang sebenarnya ingin hidup seperti kita, tetapi kita bunuh mereka dan kita makan untuk apa ya? Tentunya untuk kelangsungan hidup kita sendiri, karena pada dasarnya kehidupan itu adalah mengambil kehidupan makhluk lain untuk tetap bertahan hidup.
Contohnya itu ya tadi, singa untuk bertahan hidup mereka mengambil kehidupan dari antelop. Antelop untuk bertahan hidup mereka memakan rumput-rumputan yang ada di sabana tempat antelop tersebut hidup. Jadi saling makan-memakan. Di dalam tubuh kita sendiri juga saling makan-memakan antara sel. Sel-sel dalam tubuh kita itu makan makanan, nah, seperti itu. Jadi intinya kalau dalam kehidupan itu, kalau kita kenal dalam teori fisika itu adalah antropi. Antropi dalam kehidupan itu adalah sistem yang terbuka. Artinya kalau untuk menghindari antropi kita harus mengambil energi dari makhluk lain, seperti itu. Oke, saya rasa itulah tanggapan saya terhadap komentar yang sudah diberikan oleh saudara kita Trilo Bayu 2023. Terima kasih sudah memberikan komentar terbaiknya dan menghasilkan diskusi. Kita biasa saja kalau ada perbedaan pendapat. Tapi yang jelas saya sekarang sudah tidak memiliki anjing lagi, karena budaya di masyarakat kita ini, kebetulan saya sendiri adalah seorang muslim yang mayoritas di masyarakat kita itu menggunakan mazhab Syafi'i yang memang agak sedikit keras terhadap anjing karena dianggap najis dari air liur bahkan tubuhnya. Sedangkan saudara-saudara kita yang menggunakan mazhab lain seperti mazhab Hanafi yang ada di daerah Turki ataupun Maroko, itu mereka biasanya tetap memelihara anjing karena mereka tidak menganggap tubuhnya najis, seperti itu. Oke, saya rasa cukup pembahasan pada kali ini dan semoga tanggapan ini bisa membuka diskusi kita, teman-teman ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.